kakak memikul ikan besar itu. Tanpa diduga, dia bertemu lagi dengan kakak ipar ketiganya. Karena ini merupakan hutan hujan tropis yang ada di Asia Tenggara. Kaya akan produk, kumpulkan ikan dan naga setiap saat. Anda dapat menemukan segala macam hal aneh. Adiknya pergi memancing lagi dengan perahu kecil. Kali ini misi mereka adalah mengumpulkan. Sebuah perangkap ikan besar dipasang di sungai beberapa hari yang lalu. Katanya itu jebakan ikan, tapi dia sering bertemu dengan beberapa pria yang tidak terduga. Mari kita lihat hal aneh apa saja yang dia temui hari ini. Ini adalah jebakan pertama hari ini. Meskipun jebakan ini sangat besar, sayangnya panennya tidak bagus. Ada juga beberapa ikan kecil yang ditangkap di dalamnya. Tujuan dari ikan-ikan kecil ini bukan untuk diambil kembali dan dimakan. Fungsinya yang paling penting adalah menggunakannya untuk umpan memancing. Di tempat ini ikan besar memangsa ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Gunakan ikan kecil alami sebagai umpan untuk memancing. Efek terbaik. Kemudian dia bergegas menuju keramba ikan kedua. Keramba ikan mereka semuanya memiliki sebatang bambu yang tertancap di dalamnya. Digunakan untuk membuat tanda. Setelah kakaknya mencabut bambu itu, ada hewan besar di dalamnya. Ada juga sekelompok ikan kecil di dalamnya. Namun ikan terbesar dari jenis ini hanya terlihat seperti ini. Hampir tidak lebih lama lagi. Untuk produk arwana ini, kakak tidak terlalu puas. Dia hanya memilih beberapa yang besar. Buru-buru saja ke ikan ketiga. Dan ikan ini juga tidak ideal. Bahkan lebih sedikit dibandingkan ikan sebelumnya. Bagus. Ada ikan naga petir yang relatif besar di dalamnya. Adiknya masih mengumpulkannya. Meskipun ikan ini juga tidak memuaskannya. Tapi dia tidak panik. Karena mereka memasang selusin bubu ini. Lalu tibalah titik tanda baca keempat. Melihat keuntungan dari lokasi ini. Apakah akan lebih baik saat ikan keempat dikeluarkan dari air? Matanya tiba-tiba berbinar. Ternyata 2 ekor ikan naga petir yang berharga berhasil ditangkap. Ikan naga petir jenis ini lebih banyak ditemukan di Asia Tenggara. Karena penampilannya yang cantik, dibesarkan sebagai ikan hias di penangkaran oleh masyarakat kita. Yang besar ini setidaknya bernilai 2.000 yuan. Astaga, saudaraku, kita menghasilkan banyak uang kali ini. Tepat ketika dia berpikir semuanya berjalan baik hari ini. Itu ditemukan pada ikan kelima. Masih ada beberapa ikan kecil yang tidak mencolok. Meski ikan ini tidak besar, tapi dia juga tidak mempermasalahkannya. Atau bawa mereka ke kabin. Ikan naga keenam berikutnya. Tidak ada makhluk aneh yang diterima juga. Hanya beberapa naga petir yang dipanen. Setelah saudaranya mengumpulkan ikan, mendayung perahu dengan cepat menuju ikan dan naga terakhir. Dan ikan terakhir ini, apa yang membawanya bukanlah suatu kejutan, tapi ketakutan. Mangsa di dalam ikan terakhir ini. Lagi pula bukan ikan. Adapun apa itu? Anda akan mengetahuinya nanti, ketika sang kakak membawa ikan naga keluar dari air. Anaknya yang baik, ternyata itu adalah adik ipar ketiga. Kenapa orang ini masuk ke keramba ikan orang lain lagi? Orang ini benar-benar pelanggar hukum. Kakak ketiga, apakah tidak ada orang yang bisa menyerahkanmu untuk mengabdi padamu? Lihatlah penampilannya. Dia sebenarnya ingin menggigit seseorang. Aku bilang kakak ipar, kamu beruntung. Hari ini dia bertemu dengan seorang pria Indonesia. Jika dia bertemu saudara ketiga, dia tidak akan melepaskan kulitnya hari ini. Pada akhirnya, adiknya juga sangat tidak berdaya. Jika dia bertemu pria ini, anggap saja dirinya tidak beruntung. Ikan yang dia dapatkan dengan susah payah itu lebih murah daripada kakak ipar ketiga. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap adik iparnya yang ketiga. Dia tidak punya pilihan selain membuat lubang pada ikan naga dan membiarkannya keluar. Semoga tidak datang lagi lain kali.